Kembali lagi ke channel Dektum, channel yang bahas tentang ilustrasi, dan kali ini aku mau bikin konten yang udah lama nggak tayang, yaitu konten kritik dan saran. Jadi konten kritik dan saran ini adalah konten dimana kalian mengirimkan karya untuk aku kasih masukan, dan udah ada beberapa yang ngirim karyanya untuk dikasih masukan. Kita langsung masuk aja ke karya yang pertama. Oke, karya yang pertama ini dari Instagram, yaitu journey_id, dan kita lihat ini adalah karyanya. Nah, menurut aku ini karyanya sebenarnya dari pemilihan warna itu udah oke banget, dan pewarnaannya kelihatan mateng gitu. Cuma emang ada beberapa detail yang perlu dirubah. Nah, detail pertama yang mau aku coba rubah itu adalah di bagian orangnya. Kenapa? Karena menurut aku ini agak dibentuk mukanya. Ya sebenarnya aku mau mohon maaf dulu kalau misalnya bilang mungkin sedikit agak aneh, entah ini karena stylenya atau emang ada kekurangan. Nah, kalau menurut aku di sini adalah di bagian bentuk mukanya. Kita coba rubah ya. Sebenarnya lengkungan ini mungkin bisa dibentuk lebih terlihat seperti kuping. Nah, kayak gini. Nah, jadi untuk membentuk kuping itu tidak seperti yang tadi. Kalau yang tadi kan seperti ini, kurang lebih kayak menonjol. Nah, kalau sebenarnya kalau untuk bentuk kuping itu agak ada sudut di sininya. Nah, jadi seperti ini kurang lebih. Dan yang kedua, supaya nggak terlihat jidatnya lebar, di sini aku bagian rambutnya ditambahin. Bisa juga kalau mau ditambahin poni atau rambut yang di bagian depan. Ya jadi deh. Nah, bisa juga dibikin bentuk rambutnya berbeda. Oke, nah kurang lebih seperti ini. Dan yang kedua yang akan aku rubah itu, yang aku kasih masukan, yaitu garis di matanya sini. Sebenarnya kalau dilihat dari dekat itu nggak apa-apa, tapi kalau dilihat dari kejauhan itu agak seperti nanggung bagian detail mukanya. Jadi lebih baik ini dibuat lebih tebal sedikit aja. Dan warnanya juga bisa dibikin lebih soft, tidak perlu terlalu tebal, supaya sama tone warnanya sama warna yang lainnya. Karena di sini kan tidak terlalu dominan warna hitamnya, dan warna ini juga bisa mengurangi kontrasnya. Nah, selain dari muka yang atasnya, ini muka yang anak kecilnya juga titiknya itu kalau dari jauh nggak terlalu kelihatan detail mukanya, jadi bisa dibuat lebih besar lagi, dan alisnya juga dibuat lebih jelas. Nah, ini kalau dari jauh jadi bisa lebih terlihat gitu. Oh ya, ada yang ketinggalan, ini untuk kupingnya juga. Mungkin kalau misalnya mau ditambahin detail, bisa ditambahin garis sedikit aja seperti ini. Jadi terlihat ada kupingnya. Jadi terlihat kalau itu adalah kuping. Nah, dari bentuk mukanya kurang lebih seperti ini. Ini sebenarnya masih bisa diubah dari matanya biar nggak terlalu atas, supaya tidak terlalu dekat sama rambut gitu. Nah, kurang lebih seperti ini jadinya. Lalu untuk rambutnya, ini aku ngelihat ada sedikit kejanggalan. Apakah ini tuh mau dibikin tergerai atau diikat? Soalnya aku ngelihatnya ini kayak apa ya? Ada bentuk membulat kayak gini, jadi terkesannya seperti diikat. Sebenarnya kalau misalnya mau dibikin terlihat tergerai sih, ini bisa dibikin lebih bergelombang dan berisi gitu. Nah, ini aku coba bikinnya
aku anggap aja ini untuk dibikin tergerai aja ya. Nah, jadi ini dibuat lebih bergelombang. Nah, jadi di bagian sininya tuh nggak terlihat kurus. Nah, seperti ini kurang lebih. Jadi terlihat lebih berisi. Nah, selanjutnya masukan dari aku sih itu adalah pewarnaan detil-detil yang agak nanggung. Nah, contohnya di sini sebenarnya udah bagus dikasih detil untuk di baju dan juga di rambut. Tapi warna yang dipilih itu nggak kontras. Jadi kalau dari jauh sebenarnya nggak terlalu kelihatan. Contoh yang di bangku ini sebenarnya bagus nih. Ini terlihat meskipun sedikit kurang tebal, tapi masih terlihat. Tapi kalau yang di bajunya ini dan di rambutnya itu nggak terlalu kelihatan kalau dari jauh. Jadi di sini aku mau ngasih tambah detil supaya terlihat semakin dinamis. Oke. Bisa pakai warna yang lebih tebal ataupun warna yang lebih terang. Kalau di sini aku nyoba warna yang lebih terang aja ya. Jadi buat bikin detil rambut itu kita harus narik dari atas sini. Karena bukan kebanyakan sih, karena memang rambut itu kan jatuhnya dari atas. Pusatnya dari tengah sini. Apalagi kalau misalnya rambut yang panjang, itu kita bisa tarik garis terus sampai ke bawah. Jadi untuk membuat detil rambut itu seperti itu. Jadi kita harus tarik garis dan itu searah semuanya. Nggak bisa tiba-tiba kita misalkan bikin garis baru di daerah sini gitu dan ke arah yang berbeda-beda, karena itu terlihatnya bukan rambut. Nah, kalau rambut itu dia dari atas terus ke bawah. Nah, ini untuk bajunya juga sebenarnya kayaknya ini untuk dibikin jaket ya. Nah, di bagian sini itu lengannya nggak terlalu kelihatan perbedaannya karena warnanya kan emang sedikit mirip. Jadi di sini aku mau tambahin warna untuk ngebedain bagian tangannya. Jadi lebih terlihat bahwa ini tangannya. Dan untuk detail bajunya bisa tambahin warna. Dan beberapa pinggirannya juga aku bikin perjelas. Nah, sama di bagian yang tangan ini juga aku kasih shading warna yang seperti ini supaya terlihat perbedaan dimensinya. Oke. Nah, untuk warna di leher itu kan biasanya warnanya lebih tebal. Jadi di sini aku mau buat seperti ini supaya terlihat perbedaan dari leher dan juga mukanya. Oke, seperti ini. Nah, ini untuk yang bagian bangkunya aku mau bikin lebih tebal sedikit ya garisnya. Oke, jadi hasilnya kurang lebih seperti ini. Kita bisa lihat perbedaannya dari yang pertama sama yang udah dirubah. Jadi aku nggak terlalu banyak ngerubah di backgroundnya sih, sebenarnya udah oke. Cuma memang detail di karakternya aja yang aku rubah. Kita masuk ke karya yang selanjutnya. Karya yang kedua ini masih dari Instagram, yaitu dari kuratulain.lfd_. Sebenarnya menurut aku karyanya udah oke banget. Dilihat dari komposisinya, dari pencahayaannya, ini udah bermain banget nih. Ada highlight, ada shadow gitu. Dan dari bentuknya juga udah oke. Apalagi tekstur dari batu-batunya ini udah oke. Cuma kalau misalnya emang mau dikasih masukan dari aku,
dan sesuai dengan selera aku ya. Ini cuma di warna hijaunya sih, aku sebenarnya nggak terlalu suka warna hijau yang seperti ini, jadi mungkin bisa dirubah di hue saturation, pakai warna greennya aku akan agak geser. Biasanya aku bikin warna untuk daun itu antara dia agak kekuningan atau dia agak kebiruan. Cuma di sini karena kelihatannya warnanya banyak dominan kuning untuk cahayanya, jadi aku di sini bakal bikin warna hijaunya terlihat lebih biru. Oke, kita coba ubah lagi. Sama yang agak nanggung itu di bagian sini sih. Nah, aku nggak tahu kenapa di bagian ininya ada cahaya warna putih. Sebenarnya nggak perlu juga sih. Mungkin maksudnya untuk memantulkan cahaya ya. Tapi coba kita rubah ya. Soalnya biasanya kalau dibikin ada pantulan cahaya ini, itu tandanya seperti yang glowing. Jadi kayak memancarkan cahaya gitu. Oh, ternyata di sini ada beberapa detail yang sebenarnya kalau dari jauh nggak terlalu kelihatan ya. Tapi ini agak nanggung di bagian detail-detail rambutnya. Sebenarnya kalau mau dibikin detail rambutnya bisa dibuat lebih tebal aja. Nanti kita coba rubah. Sekarang kita masih rubah warna backgroundnya dulu. Nah, kurang lebih seperti ini. Aku mau coba rubah dulu dari pewarnaannya. Kenapa aku mau rubah warnanya ini? Soalnya banyak dominan dari biru dan juga kuningnya, khususnya di background belakangnya juga biru, kurang ada nuansa apa ya dibilangnya, yang menonjol gitu, warna merah untuk ditampilkan. Nah, ini sebenarnya biar kelihatan lebih hidup aja sih warnanya. Nah, jadi seperti ini, bisa dibuat lebih terang lagi brightness-nya, dan kontrasnya juga dikurangin. Oke, ntar aku mau coba rubah warna backgroundnya, warna langitnya seperti ini. Soalnya ini agak terlihat pucat. Kita coba ya, apa ada warna yang cocok. Nah, ini saturasinya aku naikin supaya nggak kelihatan pucat. Sebenarnya cukup ya. Nah, sekarang kita masuk coba detail rambut. Sebenarnya stylenya ini kan udah membulat-bulat seperti ini. Jadi menurut aku sih kayaknya kalau kayak gini udah nggak perlu lagi rambut-rambut yang mencuat ya. Bentar. Cuma mungkin kalau mau dibikin lebih mencuat, itu dibuatnya lebih tebal. Ya, kurang lebih seperti ini. Jadi dikit-dikit aja gitu, nggak perlu yang kayak tadi dengan tipis-tipis dan banyak. Jadi cukup yang gede-gede dan sedikit-sedikit, karena stylenya emang udah seperti ini gitu, jadi nggak perlu ditambahin detail yang kecil. Ya, sebenarnya ini udah cukup sih menurut aku. Jadi emang kalau dari bentuknya nggak terlalu banyak dirubah, cuma dari warna aja sama detail-detail yang kecil. Jadi masukan aku sih buat kuratulain, jadi jangan takut buat milih warna yang nggak sesuai dengan realisnya, seperti contohnya yang tadi hijau untuk daun. Jadi nggak perlu dibuat terlalu hijau, bisa aja dibuat sedikit biru ataupun
Dan contohnya di bagian kulitnya juga bisa dibikin lebih merah lagi. Jadi tinggal permainan warnanya aja sih di sini yang perlu dirubah. Itu aja masukannya. Sekarang kita masuk karya yang selanjutnya. Nah, kalau ini adalah karya dari email nurianto.andi78@gmail.com. Ini dibilangnya, "Hai Kak David, saya Andi. Ini karya ilustrasi untuk poster film animasi pendek saya. Mohon kritik dan sarannya, Kak. Terima kasih." Terima kasih kembali. Oke, jadi ini untuk poster film animasi pendek. Wow, berarti ini dibuat animasinya ya. Keren banget. Oke, kita langsung masuk aja ke kritik dan sarannya. Sebenarnya ini ilustrasinya udah punya ciri khas dari bentuknya, dari bentuknya, dari komposisinya. Udah oke sih menurut aku, tapi ya permasalahannya adalah di warna. Aku ngelihatnya ini agak pucat dan kusam. Sepertinya sih ini permasalahannya di warna shading kalau menurutku. Mungkin di sini dia pakai multiply, tapi dengan warna yang seperti abu-abu atau enggak yang agak gelap gitu, jadi kesannya seperti ini. Mungkin aku akan coba rubah di saturasinya dulu. Aku akan coba buat diperbesar saturasinya dan sedikit digeser supaya terlihat warnanya. Saturasinya ditinggiin dan juga di kontrasnya dikecilin. Kontrasnya dikecilin jadi kelihatan kusam lagi. Nah, ini hasil yang tadi saturasinya udah ditinggiin dan juga brightness kontrasnya udah dirubah. Cuma masih emang agak terlihat kusam ya. Bentar ya, aku coba cek dulu pewarnaannya. Oh, ini terlalu jauh. Nah, sebenarnya ini udah oke. Pewarnaan shadingnya ini nggak dari satu kotak hue yang sama, tapi digeser. Cuma sepertinya ini terlalu jauh dan dibuat hue-nya tuh malah di dibilangnya saturasinya tuh di yang lebih kecil. Padahal kalau misalnya untuk membuat terlihat lebih hidup, itu bisa di saturasinya tuh dinaikin di daerah sini. Ini contohnya seperti ini. Nah, ini aku tarik garis di sini. Nah, untuk warna yang lebih tebal lagi bisa ditarik lagi sampai bawah sini. Nah, kalau misalnya melakukan cara ini untuk membuat shading di ilustrasi gitu, di satu ilustrasi, itu bakal kelihatan nggak pucat. Ini aku kasih contoh sedikit aja tadi. Nah, jadi jangan takut buat pakai warna yang di sebelah kanannya. Ya seperti itu untuk pemilihan warna. Dan kalau mau lebih detail tentang cara memilih warna shading, kamu bisa lihat video tutorial yang udah pernah dibuat tentang cara memilih warna. Nah, ini bisa juga ditambahin shading seperti ini. Nah, untuk milih warna shading jangan ragu-ragu. Mungkin kalau Andi ini memilih warnanya di sekitar sini, tapi kalau warna di sini juga nggak apa-apa gitu. Pakai sistem multiply. Nah, ini aku nyoba nambahin shading di daerah buku dan juga contohnya di sini. Oke, segitu aja. Ini hasil perbedaannya, bisa dilihat. Oke, segitu aja video kali ini. Buat kalian yang mau ngirimin karya untuk dikasih masukan, bisa kirim ke email dilektumilus@gmail.com dengan subjeknya kritik dan saran. Atau kalian bisa upload juga di Instagram dengan kasih hashtag #krisardilektum. Jangan lupa like, komen, dan subscribe kalau kalian suka dengan videonya. Sampai jumpa di video berikutnya.